Assalamualaikum anak-anak cerdas. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, sudah sangat semangat ya untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, coba kalian rapikan dulu pakaiannya, kemudian nyamankan dulu tempat duduknya, supaya nanti saat belajar kalian merasa nyaman. Sudah? Baik. Nah, sekarang berdoa terlebih dahulu ya. Coba KM-nya pimpin doa. Ya, silakan. Amin. Semoga dengan berdoa, pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita cek kehadiran ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Alhamdulillah hari ini semuanya dapat hadir untuk belajar bersama-sama. Ada yang masih ingat di bab 5 ini kita sudah mempelajari apa saja? Ya, boleh silakan. Iya. Betul sekali. Nah, di bab 5 ini kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya di Indonesia, kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia, serta kerajaan Islam dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Nah, hari ini kita masih belajar tentang kerajaan-kerajaan, tapi hari ini kita belajar tentang tokoh-tokohnya. Nah, maka dari itu, materi kita hari ini adalah tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama kalian akan menonton video tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Setelah itu kalian akan melakukan kuis. Dan saat menonton video, kalian akan sambil mengisi tabel. Sehingga setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi sikap baik atau sifat baik dari tokoh-tokoh tersebut yang dapat ditiru. Yang ketiga, kalian dapat membuat rangkuman atau ringkasan pembelajaran hari ini dalam bentuk tabel. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap? Oke, kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencetak tabel atau LKPD yang filenya sudah Ibu sebarkan kemarin ya di grup. Sudah dicetak, semuanya sudah di-print anak-anak? Sudah? Ya, bagus. Nah, kalian sudah mencetak 2 halaman kan? Oke. Nah, nanti LKPD itu untuk apa sih? Nah, LKPD itu untuk menuliskan informasi dari video. Nah, nanti Ibu tayangkan videonya, kemudian kalian isi tabel berdasarkan informasi dari video tersebut. Nah, seperti ini ya LKPD-nya. LKPD ini ada beberapa ya instruksi di dalamnya. Yang pertama, kalian isi dulu identitas seperti nama dan kelas. Kemudian nanti kalian isi tabel, nomor, kemudian nama tokohnya, kemudian asal kerajaannya, kemudian sikap yang dapat ditiru, dan keterangan. Keterangan di sini bisa kalian isi dengan misalnya julukan dari tokoh tersebut itu apa, atau keberhasilan dari tokoh tersebut itu apa. Misalkan keberhasilannya bisa membangun masjid yang megah atau bisa memperluas wilayah kerajaannya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalian sudah siap untuk mengisi tabel sambil menonton videonya? Siap? Oke, sekarang Ibu tayangkan videonya. Tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam, terdapat tokoh-tokoh penting yang berpengaruh. Tokoh-tokoh tersebut antara lain raja dan panglima perang kerajaan. Dari tokoh-tokoh tersebut bisa kita tiru sikap baiknya, seperti keberaniannya, kedermawanannya, kerja kerasnya, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Raja Mulawarman, Raja Purnawarman, Raja Rakai Pikatan, Raja Jayabaya, Raja Kertanagara, Raja Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada. Yang pertama adalah Raja Mulawarman.
Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai. Ia terkenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Ia juga penganut agama Hindu yang taat dan gemar bersedekah. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Yang kedua ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman juga merupakan raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara. Ia terkenal sebagai seorang raja yang hebat, bijaksana, taat beragama, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ia membangun irigasi untuk lahan pertanian rakyat. Raja Purnawarman juga memerintahkan penggalian sungai Gomati untuk mencegah banjir di lahan pertanian dan pemukiman rakyat. Pada masa pemerintahannya, rakyat juga hidup dengan aman dan makmur. Yang ketiga ada Raja Rakai Pikatan, berasal dari dinasti Sanjaya yang beragama Buddha. Namun, ia menikah dengan Pramudiawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Hindu. Pernikahan ini menyatukan kembali kedua dinasti sebagai satu kerajaan Mataram kuno. Simbol persatuan dan kerukunan tersebut adalah pembangunan candi Hindu dan Buddha, yaitu Candi Pelausan yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Yang keempat ada Raja Jayabaya. Jayabaya menjadi raja yang membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Jayabaya terkenal dengan kemampuannya meramal masa depan. Ramalannya dikenal dengan nama Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya ini dipercaya secara turun-temurun sebagai tradisi Jawa hingga saat ini. Yang kelima adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara merupakan raja terbesar dari kerajaan Singasari yang menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Singasari menjalin kerjasama dengan kerajaan Champa yang kini adalah negara Vietnam. Ia bertekad menaklukkan kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan kerajaan Singasari melalui ekspedisi Pamalayu. Yang keenam ada Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja terbesar dari kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, rakyat makmur dan damai. Kerajaan Majapahit juga menjadi pusat perdagangan yang ramai, negara agraris yang maju, dan negara maritim yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayah hingga ke Tumasik, sekarang wilayah Singapura, dan Semenanjung Melayu. Yang ketujuh ada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan panglima perang dari kerajaan Majapahit. Ia bertekad mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit melalui ikrarnya yang biasa kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Patih Gajah Mada ini memiliki sikap berani dan rela berkorban demi kepentingan negara. Sifat ini merupakan sifat yang baik yang bisa kita tiru. Videonya sudah selesai ditayangkan. Tadi videonya tentang apa? Ya, tadi hanya tentang tokoh-tokoh pada kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, satu lagi ada tokoh-tokoh dari kerajaan Islam. Kalian buka LKPD di lembar berikutnya untuk mengerjakannya di situ ya. Sekarang Ibu tampilkan lagi untuk video tentang tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pada kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan disimak videonya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh kerajaan Islam. Di antaranya ada Sultan Iskandar Muda, Raden Patah, Raden Fathahillah, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Ia berhasil membuat kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang kuat dan disegani karena berhasil menguasai Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kedua adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama dari kerajaan Demak. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam yang dibantu oleh para wali yang disebut Wali Songo. Pada masa pemerintahannya dibangun Masjid Demak yang masih kokoh hingga saat ini.
Raden Patah juga pernah mengirim anaknya yang bernama Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga ada Raden Fathahilah. Fathahilah memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan ilmu agama. Fathahilah membantu kerajaan Demak dalam merebut kerajaan Banten dan Sunda Kelapa, serta mengusir Portugis dari Pulau Jawa. Ia lalu mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Yang keempat ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari kerajaan Banten. Ia berusaha memajukan perdagangan di kerajaannya. Belanda tidak senang dengan usaha Sultan Ageng Tirtayasa sehingga terjadi perang dengan Belanda. Namun, kerajaan Banten mengalami kekalahan karena kalah persenjataan. Belanda pun berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, sehingga ia ditawan hingga meninggal dunia. Yang kelima dan yang terakhir juga yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja terbesar dari kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar. Ia berjuang dengan gigih dan berani dalam mengusir Belanda dari wilayah kerajaannya. Atas keberaniannya, ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Adanya pengkhianatan dari kerajaan Bone membuatnya terpaksa menyerah kepada Belanda dan menandatangani perjanjian Bongaya. Videonya telah selesai ditampilkan. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Tadi coba siapa yang bisa menyebutkan tadi videonya tentang apa saja? Ya betul sekali. Tadi videonya tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Betul sekali. Nah, tokoh-tokohnya ada siapa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, boleh. Ya, betul sekali. Ada Raden Patah, makanya ada Raden Fathahilah, kemudian Raja Jayabaya, Raja Rakai Pikatan, Raja Purnawarman, Raja Mulawarman, dan ya masih banyak lagi. Nah, kita bahas lagi ya, kita pisahkan. Tokoh dari kerajaan Hindu-Buddha apa saja? Siapa yang bisa menyebutkannya? Ya, silahkan. Betul sekali, ada Raja Purnawarman, Raja Mulawarman, Raja Rakai Pikatan, Raja Jayabaya, Raja Kertanegara, Raja Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada. Ada 7 dari kerajaan Hindu dan Buddha. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan tokoh dari kerajaan Islamnya? Siapa saja? Iya, silahkan. Tuh, ada Sultan Iskandar Muda, kemudian ada Raden Patah, ya ada Raden Fathahilah, kemudian Sultan Hasanuddin, dan tadi terlewat satu, Sultan Ageng Tirtayasa. Betul sekali. Nah, untuk sikap-sikap yang dapat ditirunya apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya betul sekali. Sifatnya yang dermawan, kemudian keberaniannya, kemudian rela berkorban, kemudian pantang menyerah, taat beragama, dan banyak lagi. Nah, sikap-sikap tersebut adalah sikap baik yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu beri pertanyaan. Ibu sebutkan satu nama tokoh, kemudian kalian sebutkan asal kerajaannya, kemudian sikap yang dapat ditirunya, dan yang terakhir keterangan lainnya. Ya, Ibu sebutkan satu nama. Nama tokohnya Patih Gajah Mada. Siapa yang mau menyebutkan keterangan dari Patih Gajah Mada? Ya, boleh. Bagus. Nah, Patih Gajah Mada itu berasal dari kerajaan Majapahit. Kemudian sikap yang dapat ditirunya apa saja? Ya, berani dan rela berkorban. Kemudian keterangan lainnya apa? Patih Gajah Mada juga terkenal dengan sumpahnya. Ia bertekad untuk mempersatukan Indonesia dengan sumpah apa namanya? Ya betul, Sumpah Palapa. Wah, sudah bisa menyebutkan ya keterangannya apa saja. Sekarang Ibu berikan satu gambar. Semoga kalian masih ingat ya, ini namanya siapa, asal kerajaannya, dan keterangan lainnya. Ini ya fotonya. Siapa yang bisa menyebutkan keterangan-keterangan dari tokoh ini? Ya,
nama tokohnya ini adalah Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini berasal dari kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar. Sikap yang dapat ditiru dari Sultan Hasanuddin ini apa coba? Ya, tuh, keberanian untuk melawan penjajah di daerahnya. Kemudian Sultan Hasanuddin ini memiliki julukan. Julukannya apa coba? Tuh sekali, julukannya ayam jantan dari timur. Wah, sudah bisa menjawab semua pertanyaan ibu, kalian hebat-hebat. Sekarang kita akan melakukan kuis. Ibu nanti akan tampilkan soalnya, hanya 5 soal saja. Nanti kalian diberi waktu untuk mengisi soal. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Siap anak-anak? Siap? Oke. Ini dia soalnya. Sudah selesai mengisi kuisnya? Sudah? Iya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya kuisnya, mulai dari nomor 1. Nomor 1, raja yang berhasil membuat kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang kuat adalah? Coba jawabannya. Ya, betul sekali jawabannya yang D, Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang kedua, sifat dari Raja Mulawarman adalah? Betul sekali jawabannya yang C, bijaksana dan gemar bersedekah. Kita bahas yang nomor 3. Kemampuan Raden Fatthahillah adalah dalam ilmu apa? Dalam bidang apa? Iya, betul sekali, dalam ilmu perang dan ilmu agama. Jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 4. Raja dermawan yang berhasil membangun saluran irigasi dan penggalian sungai Gomati adalah? Ya, yang mana? Coba, Raja Mulawarman atau Raja Purnawarman? Mirip-mirip. Ya, betul sekali, Raja Purnawarman, yang A jawabannya. Kemudian yang nomor 5. Raja Jayabaya terkenal dengan ramalannya yang bernama? Iya, betul sekali, yang B, Jangka Jayabaya. Jawabannya yang B. Nah, anak-anak siapa yang berhasil menjawab semua dengan benar? Wah, banyak ya yang belum menjawab semuanya dengan benar. Nanti kalian belajar lagi di rumah supaya nanti kalian bisa punya pengetahuan tentang tokoh-tokoh ini, dan nanti di tes-tes berikutnya kalian bisa menjawabnya dengan betul. Tetap semangat ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak pembelajaran sudah selesai. Tapi sebelum itu kita review lagi tadi yang sudah kita pelajari apa saja. Coba tentang apa saja? Ya, betul, tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha apa saja? Ya, betul sekali, ada Raja Mulawarman, Raja Purnawarman, Raja Raknipikatan, Raja Jayabaya, Raja Kertanegara, Pati Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk. Kemudian tokoh dari kerajaan Islam apa saja? Ya, betul, dari kerajaan Islam ada Raden Patah, Raden Fatthahillah, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Hasanuddin. Kemudian terakhir, sifat atau sikap yang dapat ditiru dari tokoh-tokoh tersebut. Kita ulangi lagi, ada apa saja? Ya, betul, kedermawanan, ya, rela berkorban, taat beragama, keberanian, ya, dan masih banyak lagi. Wah, masih pada ingat ya materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya. Dan jangan lupa untuk kalian mengulang lagi materinya di rumah untuk belajar lagi ya. Oke, tabel tadi yang sudah dikerjakan nanti kalian fotokan, kemudian kirimkan ke grup Google Classroom kalian masing-masing ya. Di Google Classroom-nya kalian kirimkan tugas tabel tadi. Kemudian untuk minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan harian, karena tadi adalah materi terakhir di bab ini ya.
Dan jangan lupa untuk mempelajari juga materi sebelumnya, mulai dari kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, dan tokoh-tokohnya. Untuk nanti minggu depan kita melakukan ulangan harian. Tetap semangat ya anak-anak. Untuk menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, coba dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Amin. Nah, alhamdulillah nih sudah selesai semua pembelajaran. Jangan lupa untuk terus belajar dan minggu depan ulangan. Jangan lupa tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.